Kali ini, kisah Fulan akan menceritakan sejarah Ratu Mesir yang legendaris, yaitu Cleopatra. Kisah penggugah jiwa. Dengan mempelajari sejarah, selain memperkaya pengetahuan kita akan masa lalu, dan juga akan membuat kita semakin memahami bagaimana kehidupan itu bergulir. Cleopatra, sang ratu Mesir sekaligus kekasih Julius Caesar dan Mark Antony, memilih untuk bunuh diri setelah pasukannya kalah melawan Gaius Octavius, calon kaisar pertama bangsa Rum atau Romawi. Cleopatra lahir pada 69 sebelum Masehi. Namanya menjadi Cleopatra 7 setelah ayahnya, Ptolemy 12, meninggal pada 51 sebelum Masehi. Saudara laki-lakinya diangkat menjadi Raja Ptolemy 13 pada saat yang sama. Cleopatra dan Ptolemy adalah terah dinasti Makedonia yang memerintah Mesir sejak Alexander Agung meninggal pada 323 sebelum Masehi. Untuk meningkatkan pengaruhnya atas orang-orang Mesir, dia juga dinyatakan sebagai putri, dewa matahari Mesir. Suksesi kekuasaan rupanya tidak berjalan mulus. Cleopatra segera berselisih dengan saudara laki-lakinya itu dan perang saudara meletus pada 48 sebelum Masehi. Di seberang lautan, tepatnya di Romawi, kekuatan terbesar di dunia barat, juga dilanda perang saudara sebagaimana dilansir histori. Ketika Cleopatra bersiap untuk menyerang Ptolemy 13 dengan jumlah pasukan yang besar, perang saudara Romawi rupanya ikut tumpah ke Mesir. Pompeius Agung dikalahkan oleh Julius Caesar di Yunani. Dia melarikan diri ke Mesir untuk mencari keselamatan tetapi justru dibunuh oleh agen Ptolemy 13. Tak lama kemudian, Caesar tiba di ibu kota Mesir kala itu, Alexandria, dan menemukan musuhnya telah mati. Caesar lantas memutuskan untuk memulihkan ketertiban di Mesir. Di balik campur tangan Caesar di Mesir, Romawi sebenarnya terus berupaya meningkatkan kontrolnya atas Mesir yang kaya selama seabad terakhir. Mendengar Caesar ada di Mesir, Cleopatra berusaha untuk memajukan tujuan politiknya dengan memenangi hati sang pemimpin Romawi tersebut. Cleopatra memutuskan untuk pergi ke istana kerajaan Mesir di Alexandria dan bertemu Caesar. Caesar terpikat oleh kecantikan Cleopatra hingga dia sepakat untuk menengahi perang saudara Mesir atas nama Cleopatra. Pada 47 sebelum Masehi, Ptolemy 13 terbunuh pasukannya kalah melawan pasukan Caesar. Cleopatra lantas diangkat menjadi penguasa ganda Mesir dengan saudara laki-laki lainnya, Ptolemy 14. Caesar dan Cleopatra menghabiskan beberapa pekan menjalin asmara hingga kemudian Caesar berangkat ke Asia Kecil, Anatolia, Turki. Pada 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang putra yang dia klaim sebagai anak Caesar dan diberi nama Caesarion, yang berarti Caesar kecil. Setelah Caesar meraih kemenangan dalam kampanye militer, dia kembali ke Roma. Cleopatra dan Caesarion menyusulnya di ibu kota Romawi tersebut. Di bawah naungan negosiasi perjanjian, Cleopatra tinggal diam-diam di sebuah villa yang dimiliki Caesar di luar ibu kota. Setelah Caesar dibunuh pada Maret 44 sebelum Masehi, Cleopatra memutuskan untuk kembali ke Mesir. Setelah itu, Ptolemy 14 meninggal, kemungkinan diracuni oleh Cleopatra. Sang Ratu Mesir lantas menjadikan Caesarion sebagai pemimpin Mesir bersamanya dengan diberi nama Ptolemy 15 Caesar. Dengan dibunuhnya Caesar, Romawi kembali jatuh ke dalam perang saudara, yang untuk sementara diselesaikan pada 43 sebelum Masehi melalui pembentukan triumvirat alias 3 serangkai. 3 serangkai tersebut terdiri atas keponakan Caesar dan pewaris terpilih yakni Gaius Octavius, seorang jenderal yang kuat bernama Mark Antony. Dan seorang negarawan Romawi yakni Lepidus Antony mengambil kendali provinsi timur Kekaisaran Romawi, dan dia memanggil Cleopatra ke Tarsus, di Asia Kecil, untuk menjawab tuduhan bahwa dia telah membantu musuh-musuhnya. Cleopatra berusaha merayu Antony dan pada 41 sebelum Masehi, dia tiba di Tarsus dengan tongkan yang megah dan berpakaian seperti Venus, dewa cinta Romawi. Usaha Cleopatra tersebut berhasil. Antony mau pergi bersama Cleopatra ke Alexandria, di mana mereka menghabiskan musim dingin dalam pesta pora. Pada 40 sebelum Masehi, Antonius kembali ke Roma dan menikahi saudara perempuan Octavius, Octavia, sebagai upaya untuk memperbaiki aliansi yang tegang dengan Octavius. Kendati demikian, hubungan 3 serangkai terus memburuk. Pada 37 sebelum Masehi, Antony berpisah dari Octavia dan melakukan perjalanan ke timur, mengatur agar Cleopatra bergabung dengannya di Suriah. Dalam waktu terpisah, Cleopatra melahirkan anak kembar, seorang putra dan seorang putri. Menurut propaganda yang diserukan Octavius, sepasang kekasih tersebut menikah.
Hal itu melanggar hukum Romawi yang melarang orang Romawi menikahi orang asing. Di sisi lain, gagalnya kampanye militer Antony melawan Parthia pada 36 sebelum Masehi menurunkan prestisenya. Tetapi pada 34 sebelum Masehi dia cukup berhasil melawan Armenia. Untuk merayakan kemenangan, Antony mengadakan parade melalui jalan-jalan Alexandria, di mana dia dan Cleopatra duduk di atas tahta emas. Caesarion dan anak-anak mereka diberi gelar kerajaan yang mengesankan. Banyak orang di Roma, didorong oleh Octavius, menafsirkan tontonan itu sebagai tanda bahwa Antonius bermaksud menyerahkan kekaisaran Romawi ke tangan asing. Setelah beberapa tahun bersitegang dan melancarkan serangan propaganda, Octavius menyatakan perang melawan Cleopatra beserta Antony, pada 31 sebelum Masehi. Para musuh Octavius bersatu ke sisi Antony. Tetapi komandan militer Antony yang brilian memperoleh keberhasilan awal melawan pasukan musuh. Pada 2 September 31 sebelum Masehi, armada mereka bentrok di Actium, Yunani. Setelah bertempur sengit, Cleopatra memutuskan lari dan menuju Mesir dengan 60 kapalnya. Antony kemudian menerobos garis musuh dan mengikutinya. Armada yang putus asa menyerah kepada Octavius. Sepekan kemudian, pasukan darat Antony menyerah. Hampir setahun setelah itu, Octavius tiba di Alexandria dan pasukannya kembali mengalahkan Antony. Setelah pertempuran itu usai, Cleopatra berlindung di mausoleum yang dibangun untuk dirinya sendiri. Antony, yang mendapat kabar burung bahwa Cleopatra sudah mati, menikam dirinya sendiri dengan pedangnya. Sebelum dia meninggal, utusan lain datang dengan mengatakan bahwa Cleopatra masih hidup. Antony lantas dibawa ke mausoleum Cleopatra, di mana dia meninggal setelah menawari Cleopatra untuk berdamai dengan Octavius. Akhirnya, Cleopatra bertemu dengan Octavius dan sang ratu Mesir tersebut kembali menggunakan pesonanya untuk merayu Octavius. Tapi sayangnya, pesona Cleopatra tidak mampu menaklukkan Octavius. Alih-alih jatuh di bawah dominasi Octavius, Cleopatra meninggal karena bunuh diri. Kemungkinan akibat bisa ular, pada 12 Agustus 30 sebelum Masehi. Octavius lantas mengeksekusi Caesarion, mencaplok Mesir ke dalam kekaisaran Romawi, dan menggunakan harta Cleopatra untuk membayar para veterannya. Begitulah akhir dari kekuasaan sang ratu Mesir. Ia telah menjadi simbol kekuatan perempuan karena kecerdasannya, ambisi, dan kebijaksanaan politik. Terlepas dari akhir yang tragis, dia berhasil mengarahkan domain yang didominasi pria dengan bakat yang mencolok. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel Kisah Fulan, karena dukungan sahabat Fulan sangat berarti bagi kami. Tonton juga video lain dari Kisah Fulan yang tak kalah menarik. Sekian, terima kasih.